Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nasima. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan adalah proses penting yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam menentukan tindakan atau langkah yang akan diambil dalam suatu situasi tertentu. Keputusan yang diambil tidak hanya mempengaruhi pelaku pengambil keputusan itu sendiri, tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam keputusan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, penting bagi keputusan yang diambil untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Pengambilan keputusan yang etis mengacu pada proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai etika. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap konsekuensi dari tindakan yang diambil serta prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Pengambilan keputusan yang etis menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis bisa meliputi 1. Nilai dari prinsip pribadi. Nilai dari prinsip pribadi yang dimiliki individu dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam situasi etis. Orang-orang dengan nilai yang kuat terhadap kejujuran dan integritas cenderung membuat keputusan yang lebih etis. 2. Norma sosial dan budaya. Norma-norma sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang membuat keputusan etis. Budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam menentukan apa yang dianggap etis dalam konteks tertentu. Yang ketiga, tekanan dan lingkungan atau atasan. Tekanan dari atasan atau lingkungan kerja dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Misalnya, tekanan untuk mencapai target penjualan dapat mengarah pada perilaku yang tidak etis jika individu merasa terpaksa untuk mencapainya. Keempat, konsekuensi yang diharapkan. Persepsi individu tentang konsekuensi dari keputusan mereka juga dapat mempengaruhi apakah mereka memilih untuk bertindak secara etis atau tidak. 5. Informasi dan pengetahuan. Tingkat informasi dan pengetahuan seseorang tentang situasi yang dihadapinya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Semakin banyak informasi yang dimiliki individu, semakin mungkin mereka membuat keputusan yang lebih etis. Yang keenam, tekanan waktu. Tekanan waktu juga bisa menjadi faktor dalam mengambil keputusan etis ketika individu merasa terburu-buru atau tertekan oleh batas waktu. Mereka mungkin cenderung mengabaikan pertimbangan etis. 7. Konsekuensi pribadi. Konsekuensi pribadi dari keputusan dapat mempengaruhi apakah seseorang memilih untuk bertindak secara etis atau tidak. Misalnya, rasa bersalah atau rasa malu dapat mendorong individu untuk membuat keputusan yang lebih etis. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan yang etis melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan etis. Kedua, kumpulkan informasi. Selanjutnya, penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang situasi tersebut. 3. Pertimbangkan nilai dan prinsip etis selama proses pengambilan keputusan. Penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip etis yang relevan. Keempat, identifikasi alternatif. Selanjutnya, identifikasi berbagai alternatif keputusan yang mungkin ada. 5. Evaluasi konsekuensi. Setelah alternatif dipertimbangkan, evaluasi konsekuensi dari setiap alternatif. Yang keenam, buat keputusan. Pilih keputusan yang paling sesuai dengan nilai dan prinsip etis
yang relevan serta memiliki konsekuensi yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat. 7. Tindakan dan refleksi setelah. 6. Buat keputusan. Pilih keputusan yang paling sesuai dengan nilai dan prinsip etis yang relevan serta yang memiliki konsekuensi yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat. 7. Tindakan dan refleksi. Setelah keputusan dibuat, langkah terakhir adalah bertindak sesuai dengan keputusan tersebut dan kemudian merefleksikan keputusan tersebut. Kesimpulan, pengambilan keputusan yang etis menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan masyarakat serta organisasi. Oleh karena itu, setiap individu dan organisasi perlu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip etika dalam setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.